Yang saya hormati Ketua Umum Forgufaki, Bapak yang arogan, Bapak Abraham Pelokila MPDK, Ketua DPW Forgufaki Provinsi DKI Jakarta, Bapak Antoni H. Buta SPAK, para panitia pelaksana, para tamu undangan, dan para peserta yang berbahagia. Izinkan saya mewakili pimpinan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Permohonan maaf tidak bisa hadir menemui Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan perwakilan ini bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, karena berkat perkenannya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa, diawali dengan ibadah awal tahun pelantikan pengurus Forgufaki DPW dan DPC DKI Jakarta, dan dilanjutkan dengan rapat kerja Forgufaki. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini yang diikuti para kader dan pengurus Forgufaki DPW dan DPC DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bersama, Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia adalah organisasi yang bertujuan untuk membangun pendidikan Indonesia yang utuh dan berkarakter menuju Indonesia emas. Betul? Karena yang saya lihat di depan ini adalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Kalau tadi Pak Abraham cerita, ketika mengajar anak TK, SD, SMP, SMA, dan juga sampai ke mahasiswa, dia selalu diingat adalah gurunya. Para murid-murid kita, murid-murid Bapak Ibu sekalian, yang menjadi teladan adalah guru. Guru itu siapa? Bapak Ibu yang ada di depan saya adalah orang-orang hebat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Salam, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari Kesbangpol dan juga para tamu dan undangan yang boleh mengambil bagian dalam acara saat ini. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Atas tuntunan dan penyertaannya, maka kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara ibadah syukur awal tahun dan juga informasi-informasi penting terkait dengan perkembangan dunia pendidikan agama Kristen di DKI Jakarta. Selaku Ketua Panitia Pelaksana, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga acara kita hari ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih buat rekan-rekan panitia yang sudah boleh bekerja keras kurang lebih 1 bulan ini untuk mempersiapkan acara yang serba cepat ini. Semoga kita semua dapat terus berpartisipasi, bergandengan tangan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita yang masih banyak ini. Ya kan, seperti yang tadi Pak Abraham bilang, ada banyak sekali pekerjaan rumah yang dihadapi oleh guru-guru pendidikan agama Kristen. Semoga kita dapat bergandengan tangan untuk memajukan masa depan anak-anak bangsa kita. Masih banyak perilaku intoleran yang masih kita sering hadapi, sertifikasi dan invasi yang selalu kita dikecewain sama Bapak Ibu kita yang terhormat itu. Sampai hari ini kan semua masih menanti berharap-harap cemas tentang sertifikasi dan invasi. Nah karena itu hari ini juga kita akan membuat langkah serius untuk kita sepakati apa yang harus kita lakukan seminggu ke depan mengenai invasi dan sertifikasi ini. Tadi ada suara dari teman-teman bahwa kita akan menggunakan cara hukum untuk menghadapi persoalan ini. Nah karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk DPW untuk mulai bekerja dengan serius. Karena begini, tahun ini saya sampaikan juga kepada Ibu Wakil bahwa kita merencanakan musyawarah besar Forgufaki
Dan kalau tidak berhalangan dengan pertolongan Tuhan, kita akan buat munasnya di bulan Juli atau November. Antara bulan itu kita, maka dari sekarang kita akan melakukan roadshow pekerjaan untuk menuju kepada munas kita. Biar pemerintah baik itu daerah maupun pusat, mereka mengerti, memahami kehadiran kita. Nah, dengan demikian maka keberadaan kita di bangsa ini semakin diperhitungkan. Saya berpikir bahwa guru agama Kristen itu lebih dari guru-guru yang lain. Kenapa? Pada kita ada hikmat Tuhan, pada kita ada kuasa Tuhan, pada kita ada berbagai hal yang Tuhan taruh dalam diri kita. Nah, karena itu bahwa guru agama Kristen bukanlah guru-guru yang biasa saja, tetapi mereka punya kualifikasi yang baik. Acak-adul, sedekah itu acak-adul. Di sebelah sini bulan segini udah dibayar, di bulan segini di wilayah yang satu ini belum dibayar. Yang paling banyak itu timur, Pak, yang belum dibayar. Saya tadi bilang sama Bu Ida, 10 juta lebih loh Bu Ida, sebenarnya bagian saya yang belum dibayar, lumayan juga. Tetapi kalau mau dibilang kita tidak butuh uang itu munafik. Benar dia. Kita punya anak, kita punya, apalagi Pak Johnson beli pampers, beli susu anaknya. Dan bukan hanya Pak Johnson, mungkin kita semuanya. Jadi gini, kami bahkan Ibu Nadiana sampaikan ini kawal sampai tuntas. Sampai tuntas Bapak Ibu, bukan sampai administrasi saja, tetapi sampai tuntas. Dan saya komunikasi sama Pak Widi juga, Pak Widi bilang, Pak, Bu, kan ini udah pesannya Bu Nadiana sama Ibu Mary, kami akan kawal sampai tuntas. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir sih ada ya. Maksudnya jangan berlebihan, dan jika ada yang tidak lulus, kami siap memperjuangkan. Oke? Perguruan pagi siap untuk maju, terutama Pak Abraham siap untuk maju memperjuangkan guru-guru yang nanti jika ada kendala, dan itu juga guru-guru yang KKI ya Pak ya. Bahwa argumentasi kita itu punya nilai, punya kualitas, punya hasil. Sehingga jangan sampai sekedar kita ketemu ngumpul-ngumpul waktu habis, sementara lain-lain itu. Jadi itu yang saya simak dari awal, cuma hanya menyampaikan segitu-segitu saja. Kalau masalah inflasi itu kan kelompoknya beda, urgensinya beda. Kalau masalah inflasi itu beda lagi kelompoknya. Dan bagaimana kita melakukan sebuah kolaborasi dengan pemerintah Pemda. Intinya bahwa guru-guru itu harus dekat dengan pertama kepala sekolah, yang kedua adalah kepala TU. Ya, ini contoh. Oke, sorry. Nah, ada beberapa sekolah yang memang nggak ada guru. Saya pegang 3 sekolah SMA. Sekolah tersebut yang telepon minta supaya saya ngajar. Saya bilang saya nggak sanggup. Swasta negeri, SMA negeri, bukan SMA swasta. Apakah boleh? Iya boleh. Kan gitu pertanyaannya. Apakah boleh? Iya boleh. Satu catatan, hanya guru KKI dan PNS yang bisa masuk. Guru yang honorer murid nggak bakal masuk. Nah, bagaimana caranya? Maka kita perlu pendekatan dengan kepala sekolah. Ya, sesuai dengan tema yang dari Pagi Pagi yang disampaikan oleh Ketum Together We Can Strong and Great. Pertama, agenda kerja DPW untuk tahun 2023 yang perlu disimak. Yang pertama, pembinaan organisasi internal DPW dan DPC-DPC dibantu sama DPP soal SDM-nya, sumber daya manusianya. Yang kedua, program kerja bidang-bidang ya, yang di DPW dan di BC supaya terintegrasi, ya, bersinergi, ya, supaya kita satu suara, karena ini yang akan kita store ke mental. Yang ketiga, peningkatan kapasitas building untuk guru-guru PAK, ya, ini khusus untuk para bidang-bidang, ya, dengan diadakan webinar dan intek oleh DPW dan dibantu oleh DPC. Nah, jadi ini yang perlu disimak. Yang keempat, yang tadi sudah disampaikan oleh ketum kita soal isu guru PAK, ini harus dibicarakan, ya, baik itu kebutuhan uang prokris, persoalan KKI,
persoalan P3 lah, ya, soal formasi dan yang lain-lain. Ini dibantu oleh para DPC. Yang kelima, guru pak swasta dan persoalannya. Tadi saya sudah sampaikan. Yang keenam, keanggotaan Porbupaki, sense of belonging-nya, supaya anggota yang masuk Porbupaki tidak ragu-ragu lagi masuk ke Porbupaki. Jadi kita harus bisa mensosialisasikannya. Yang ketujuh, keberadaan Porbupaki. Nah ini penting bagi kita simak.